We can get started with the webinar. Sekarang kita bisa mulai dengan webinar ini. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Selamat datang. Saya adalah Sergio Baldis. Saya adalah Communication Specialist untuk Forest Watch. Saya senang Anda bergabung dalam webinar ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Saya ingin mengingatkan kepada semuanya, dalam webinar ini akan ada penerjemahan secara simultan dalam bahasa Portugis, Spanyol, Perancis, dan bahasa Indonesia. Anda bisa memilih bahasa yang Anda inginkan dengan menekan tombol interpretation. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa nanti akan ada sesi tanya-jawab pada akhir webinar ini. Nanti akan ada fitur tanya-jawab di di chat box untuk Q&A. Anda dapat mengetiknya. Anda dapat dijawab oleh panelis selama dalam sesi ini, dan untuk yang belum dijawab nanti sesudah webinar kita dapat juga berinteraksi lagi dengan panelis pada akhir webinar ini. Anda akan melihat survei yang nanti ditampilkan untuk mendapatkan masukan dari Anda yang akan berguna untuk kita, untuk bagi kita dapat lebih memperbaiki menyelenggarakan acara seperti ini. Tanpa berlama-lama, saya ingin memperkenalkan Anda kepada para panelis untuk hari ini. Seperti saya sebutkan, saya namanya Sergio Baldis, saya adalah Communication Specialist dari Resource Watch, dan saya perkenalkan sekarang Ivan Chavusky adalah Direktur Global untuk Data Lab, dan kemudian anggota dari tim dari Resource Watch, Research Associate Christine Lister, dan Gabriel Nussbaum, Engagement Manager Global Forest Watch, dan juga Nancy Sanchez adalah Product Specialist juga dari Resource Watch dan juga ada tamu adalah Trevor dan Luami dari Biosphere Reserve yang akan berbagi mengenai studi kasus tentang bagaimana mereka menggunakan map builder di organisasi Anda. Jadi tanpa berlama-lama, kami persilahkan. Terima kasih Sergio dan terima kasih semua yang sudah bergabung. Senang sekali sudah melihat minat dalam presentasi kita dalam webinar ini. Nama saya adalah Evan Chavusky, saya adalah Global Director dari Resource Watch. Kita adalah berdedikasi dalam memberikan untuk memberikan peningkatan kapasitas untuk generasi yang akan datang, adalah kita membangun suatu perangkat atau tools untuk digunakan untuk mendapatkan data dan untuk melakukan aksi. Yang Anda sudah lihat ada versi yang sudah terkini dengan fitur-fitur terbaru. Kita senang sekali untuk berbagi mengenai perangkat ini, terutama dengan dari Global Forest Watch yang merupakan platform yang sangat baik sekali dalam proyek ini, dan juga dalam fitur-fitur yang baru mereka yang pertama memberikan data yang ada dalam map builder. Jadi ada banyak data dalam hutan sekarang. Anda mungkin sudah mengetahui juga ada perangkat yang lain, tapi ada data-data baru sehingga untuk dapat melakukan jenis analisa yang lain. Juga kita membuat map builder dapat berguna bagi semuanya. Apakah biarpun misalnya latar belakang dari GIS. Jadi sebelum kita membahas mengenai hal ini lebih mendalam, Anda dapat memperkenalkan semua tim saya. Jadi mereka akan juga berbagi pengalaman-pengalaman. Jadi pekerjaan Anda adalah tanpa Anda berbagi mengenai pengalaman Anda dengan apa yang Anda lakukan, itu tidak mungkin bagi kita untuk membangun fitur-fitur ini. Dan juga jadi juga dari
Biosphere Reserve. Terima kasih sudah bergabung. Kita senang sekali Anda ikut serta di sini. Dan juga ada tim di balik ini adalah Global Forest Watch, Research Forest Watch. Mereka sudah bekerja dengan berkolaborasi membuat fitur-fitur ini dan sehingga siap untuk momen ini. Jadi dan akhirnya terima kasih kepada Duke, yang sudah menerjemahkan data, yang mereka juga terima kasih atas kepemimpinannya untuk membantu sampai saat ini. Dengan ini saya akan memperkenalkan Kevin dengan Global Forest Watch dan juga kami persilahkan. Great. Thank you so much. Terima kasih banyak. Hi everyone. I'm so Halo excited to be semuanya, here today saya to senang talk sekali about berada di Mapbuilder and sini all of its new untuk updates membahas and mengenai Map improvements Builder. that Saya are ada coming. update yang terbaru For tentang hal those who are ini. unfamiliar with Bagi Anda Mapbuilder, yang Mapbuilder is belum a mengenal map-based Map Builder, tool Map that Builder allows adalah suatu anyone to perangkat combine yang memungkinkan world-class data semuanya from untuk Enterprise API, mendapatkan like many data of the yang data berkelas sets dunia available on the Resource Watch and Global ten- Forest Watch, tentang with your own data Resource for Watch both dengan visualization and dengan analysis. menggunakan data Anda sendiri dengan We menggunakan also get analis dan feedback with melakukan both analisa. Resource Kita Watch and sekarang Global kali Forest mendapatkan Watch that umpan users would like to balik include their own global dari data sets pengguna and yang ingin their global memasukkan data, data lokal mereka compare the global dan data juga with their own dan local data. dan juga So Map Builder membandingkannya was dengan data developed as lokal. a Jadi Map solution to Builder help with this. dibangun sebagai solusi With untuk Map Builder, mengatasi hal global tersebut. data Dengan sets Map made up Builder, of forests, maka land cover, data and carbon, seperti which were hutan, derived karbon, from remote tutupan sensing lahan networks, yang diambil can be daripada combined with penginderaan comparable jarak jauh global data dapat sets. dikombinasikan Typically, this dalam can include dataset national data dan sets of juga protected ini areas, dapat subnational menggunakan boundaries, data data on nasional ataupun implementations, data mengenai watersheds, project perkebunan, mengenai information, daerah aliran and more. sungai, informasi Slide. proyek, dan lain-lainnya lagi. Map Builder can typically be used for many Map Builder purposes. dapat After digunakan your map untuk is berbagai built, hal. you can use your Anda map to dapat identify and gunakan peta understand Anda untuk trends by mengidentifikasi dan visualizing and memahami comparing tren spatial dengan data. It memvisualisasikan allows you data to Anda di peta localize global data sets like dikomunikasikan dengan WRI with your data own data. WRI dan You can RGS. also monitor changes Anda and dapat juga patterns memonitor occurring perubahan in atau the area on your pola-pola map. di area Map Builder Anda. has near Map real-time data Builder built juga in, so memiliki you can use it to monitor secara real areas, time Anda dapat memonitor prioritize areas of area-area concern, and help inform dan decision juga making on dapat any memberi follow-up Anda actions to informasi respond to untuk any membuat events that you keputusan see. dan menetapkan prioritas. Your map that you create Dan is peta your Anda own, yang Anda so buat adalah you itu can milik Anda personalize your sendiri. data, Jadi Anda share your map, dapat and engage with your own membagikan community. peta Anda Many dan bagikan stakeholders kepada view the komunitas information and Anda insights dan from your juga map used in informasi shared juga engagement. dapat terlibat dengan para pemangku Next slide. kepentingan dan komunitas. The map you create using Map Builder Peta has yang a lot Map of Builder already itu built-in memiliki features. banyak Firstly, we built it to be fitur-fiturnya. easy to Pertama, use. kita It's membuatnya integrated agar with itu ArcGIS mudah Online, digunakan. many Itu GIS diintegrasikan practitioners are dengan already ArcGIS familiar with. Online. And we Peta itu designed dapat a new easy-to-use disatukan workflow, dengan which will be website Anda described shortly. sendiri dan And the map can be shared as dan is, or you can peta embed it itu into dapat any website. dibagikan, dapat The map you dimasukkan ke create dalam already situs web. has compelling Peta data yang Anda integrated in it, ciptakan like memiliki many of the data data sets available on Global Forest Watch seperti and Resource data Watch. set dari Global data Global that might Forest be Watch dan relevant to Resource your Watch, work or region can be removed data yang here, and relevan the map has di built-in area Anda on-the-fly analysis dapat tools dimasukkan similar to Global Forest Watch. So yang serupa users of your dengan map can Global analyze the Forest area of Watch. interest Anda by dapat drawing on the map, menganalisa clicking on a feature, area or by dan dropping a juga shape melihat file. fitur-fitur The map is dan highly mengukur customizable. perangkat ini. Features have available attribute information Fitur-fitur that can be memiliki customized. informasi yang Player dapat metadata is dirancang available for you to khusus include. dan juga Map creators can embed Anda juga dashboards associated dapat with specific menambahkan layers. dashboard You can dan customize juga Anda logos dapat for your map. merancang khusus The map logo has a untuk measuring peta Anda, tool, a juga search memiliki function, alat and many pengukur, other features dan that you juga can banyak fitur-fitur customize lainnya into your map yang Anda or dapat add your rancang map to khusus view dalam peta automatically. Anda. In addition, Map Builder Selain supports itu, 10 Map languages: Builders English, juga ada French, dalam Spanish, 10 bahasa: Portuguese, Prancis, Indonesian, Spanyol, Mandarin Portugis, Chinese, bahasa Indonesia, Dutch, Mandarin, Georgian, Cina, Armenian, and Belanda, Azerbaijani. Armenian, dan Next slide. Azerbaijani. Slide yang berikutnya. As I previously mentioned, Map Builder already Seperti tadi combines sudah many available disebutkan, Map global Builder data sets, like the memiliki ones banyak listed on data this slide, but seperti this yang is not an tercantum di slide exhaustive ini, list of all the tetapi data ini we have bukan available in Map Builder. hanya Global data can be seperti ini removed saja, as well if bisa you have a ditambahkan custom lagi. showing it on the map. Jadi The data that is currently available was data chosen yang saat based ini off of user tersedia testing and interviews, and we do welcome feedback. So if there
kita trust, menerima on masukan the dari capabilities Anda. that we have on WRISE API. It's something that we can consider if Jadi people have kita dapat demand, but pertimbangkan, we try to update Map Builder once kita updates mencoba and data sets selalu we have mengupdate on the map become Map readily available. Builder. So if you're interested in building Jadi your kalau own Anda map in berminat Map untuk Builder, we membuat recommend peta some Anda hands-on sendiri dalam Map experience, Builder, as you will need to have your own shape files that you'd like to include maka in your map, and Anda we harus recommend memiliki that you file-file participate yang untuk actively dimasukkan. in Anda harus that. memahami And we bagaimana also recommend that you have an bekerja every dengan data account, either tersebut, free or paid one dan is juga fine, Anda as the workflow we suggest is integrated into ArcGIS Online. itu juga dapat Next slide. digunakan dengan ArcGIS Online. Map Builder is based on a Map JSON Builder configuration file, which is menggunakan input into konfigurasi ArcGIS JSON, Online. And previously, most dan customizations to sebelumnya Map Builder itu required kalau changes dirancang to the khusus code within the memerlukan file, perubahan terhadap especially if kode you used pada an old file file-filenya. on ArcGIS Online. Dan So it was juga often quite difficult to customize, jadi and kadang-kadang many of sulit our untuk users merancang khusus, dan didn't have banyak a lot of dari coding pengguna yang experience, tidak memiliki pengalaman but dalam this was a pembuatan barrier. kode. So this was a Itu barrier we merupakan really suatu wanted to hambatan, address. dan itu yang Next slide. ingin kita hilangkan. We're really excited now to Kita introduce you senang to the sekali new bahwa Map Builder kita website and form, which allows all users to Map make Builder customized memungkinkan map in pengguna much dapat less coding merancangnya needed. dengan Most of the tidak main perlu customizable banyak components of melakukan the map are now pengkodean. much simpler to Jadi change than pengcoding the ini form diperlukan input untuk fields. fitur-fitur yang canggih dalam Coding, however, is konfigurasi. still required for advanced customization features, but some of the more advanced customization Beberapa features are actually now easier to use if you have fitur-fitur a paid itu or lebih traditional mudah account. So sekarang. this form should ease some of the barriers that I Jadi ini mentioned. dapat And we're menghilangkan really excited about the hambatan-hambatan yang ada prototype we sebelumnya. developed Saya and the senang new sekali sudah form-based Map Builder mengembangkan workflow bentuk to make building a map using data on format the yang baru WRISE ini API menggunakan now easier than ever. dari WRI API So now I'd like to yang menjadi jauh lebih mudah. introduce you to my Karena colleague, Christine memperkenalkan dengan Lister, rekan who saya, researches the Christine data for Lister, ResearchWatch. She will Research be showing you the Associate dari website and Research Watch, demonstrating the yang akan new Map memperlihatkan Builder website dan form and workflow. mendemonstrasikan Map Hi Builder everyone, ini. we are going to be Halo showing semuanya, two kita akan pre-recorded demos memperlihatkan today suatu using demo one hari events. ini. So the first one gives you an Sehingga yang overview pertama of akan the memperlihatkan kind of suatu final pandangan map that you sekilas can make. mengenai map Next slide. final yang Anda So we dan encourage you kemudian while you're watching this eh, demo to think about an- how you would use a map bagaimana like Anda this with your own menggunakan data peta with seperti the ini means dengan that we're data going to Anda show you to sendiri, communicate dengan with menggunakan your fitur-fitur stakeholders, Anda sendiri monitor untuk your untuk locations, berkomunikasi or dengan to show pemangku progress to kepentingan, untuk others. berkomunikasi mengenai So here we kemajuan go. yang dicapai. Hello everyone, and thank you for joining this Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar Map Builder. Kita melihat sekilas mengenai aplikasi peta, termasuk set dataset yang tersedia, dan juga opsi-opsi dalam bahasa. Sekarang kita melihat bagaimana membuat peta Anda sendiri dengan tutorial, dan juga untuk dapat merancang khusus aplikasi Map Builder ini. Di Meksiko, ini adalah data yang kita gunakan. Ini adalah versi data lokal Anda yang diupload secara online, dan juga memilih warna-warnanya dan bentuk-bentuknya, dan juga keterangan atau legend di sini. Anda dapat juga dapat merancang khusus semua yang ada di sini. Di sebelah kiri Anda lihat dari semua dataset yang ada dengan Map Builder, ada juga mengenai tutupan hutan, mengenai kebakaran, mengenai jadi tutupan pohon, dan juga mengenai resolusi yang tinggi, dan juga selain itu juga dataset mengenai iklim terkait dengan penghilangan karbon dan juga mutu daripada udara, dan juga data-data terkait lainnya. Sekarang kita melihat dari dataset global, yaitu merupakan resolusi tinggi dari peta pada 2020 dari Merlin yang berdasarkan pencitraan satelit juga. Jadi ini adalah ecoregion di bagian barat, yaitu kalau kita antara 2000 sampai tahun 2020 dalam tutupan Labhan, Anda melihat perluasan daripada daerah perkotaan, sehingga kita
Kalau di tahun 2000, Anda melihat adalah warna yang berwarna merah muda ini agak lebih kurang. Tahun 2020 menjadi ada daerah perkotaan ini menjadi lebih meluas. Dan juga lihat dataset ini, ini adalah ada program yang sudah dibuat oleh engineering team. Jadi kita masih membuat program untuk tutupan lahan dan juga saya akan perlihatkan analisa kita. Jadi mengenai kehilangan dari tutupan pohon dan ini terkonsentrasi di bagian timur. Kalau saya taruh poligon di sini, Anda akan bisa melihat ada 3 hal yang tercantum di sini. Anda melihat di tab di sini bahwa kita memiliki informasi dari poligon yang datang dari data. Anda dapat mengontrol nama dari kolom dan informasi yang muncul di sini. Dan kita juga jadi saya menekan tombol di sini. Jadi Anda dapat menekan untuk yang berikutnya atau yang sebelumnya dan juga jadi kalau kita tekan tab analisis, Anda dapat menjalankan analisis. Jadi ada beberapa analisis termasuk mengenai kebakaran yang aktif. Anda dapat memilih mulai dan akhirnya. Anda juga dapat jadi pengeringatan yang terintegrasi. Jadi mengenai GLAD dan juga mengenai tutupan pohon. Anda melakukan analisis, Anda melihat ada chart yang akan Anda melihat bars di mana Anda sudah melihat berapa besar area yang mengalami kehilangan dari tutupan pohon itu setiap tahunnya. Dan juga Anda dapat tekan mengenai quick report, tombol laporan di mana jadi Anda bisa kita akan melihat mengenai opsi-opsi di sini mengenai dari Landsat itu dari tahun 2013 tersedia sampai 2017. Ada juga jadi ada dataset seperti kehilangan tutupan pohon, ada juga pencitraan seperti peta jalan. Dan juga kita ada pencitraan planet untuk area tropics dan juga dengan resolusi yang tinggi dengan 2 meter. Kalau kita filter mengenai tutupan tanah, jadi kita dapat menzoom yang mengalami kehilangan tutupan hutan dan kita melihat ecoregion map dan juga jadi ini di bagian utara kita melihat jadi yang baru-baru saja terjadi tutupan pohon ini seperti kelihatan adanya kebakaran. Jadi pencitraan planet ini dapat melihat perubahan baru-baru ini di area Anda dan Anda memilih bulan yang Anda pilih. Jadi misalnya di sini April 2021 itu adalah kehilangan yang terjadi baru-baru ini. Jadi Anda juga dapat menambahkan bahasa lainnya. Di sini ini di mana adalah English adalah yang standar, tapi dapat ditambahkan bahasa lainnya. Anda dapat melihat namanya berubah. Jadi metadatanya juga diubah dan dapat memberikan terjemahan dari data Anda dan juga nanti akan kita bicarakan dalam demo berikutnya. Ada juga menambahkan elemen yang Anda rancang khusus. Anda bisa dan juga ada judul dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Spanyol. Anda dapat memberikan informasi, kolom informasi dapat dirancang khusus. Juga dapat menambahkan dengan logo dan juga
Wonderful. So we will have a Q&A section at the Jadi end. nanti ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jadi kita dapat menjawab pertanyaan mengenai kemampuan dari Map Builder. Di sesi berikutnya kita akan melihat mengenai bagaimana Anda membuat peta seperti ini hanya dalam 20 menit. Nanti akan dijelaskan dengan video. Dalam demonstrasi ini kita akan menuntun Anda tentang semua yang Anda perlukan untuk memulai dengan Map Builder. Bagian pertama dari homepage ini adalah pembukaan mengenai Map Builder ini, dan juga ada lagi informasi tentang Anda perlu tahu mengenai Map Builder, termasuk mengapa Anda harus menggunakan Map Builder, fitur-fitur di Map Builder mengenai dataset global apa yang dapat Anda upload, dan juga apa yang kita miliki. Dan juga ada informasi tambahan bagaimana Anda menavigasi aplikasi ini, dan juga berbagai setting, setelan yang Anda dapat di dalam bentuk konfigurasi. Dan juga kita ada juga contoh peta dari mitra. Dan langkah yang pertama adalah membuat aplikasi dan juga ArcGIS Online untuk dapat menyimpan data Anda. Dan ada dua jenis, jadi ada yang public account atau akun publik, atau yang harus akun organisasi yang harus bayar. Untuk akun publik Anda tidak harus bayar apa-apa, tapi ada batasan data yang dapat disimpan hanya sampai 2 giga. Sedangkan dengan akun organisasi Anda dapat Anda harus membayar dan dapat berbagi peta dan data dengan dalam organisasi Anda. Dalam sesi berikutnya, dalam tutorial kita akan membuat suatu peta dalam ArcGIS Online. Jadi pertama kita membuat web app. Jadi kita melihat objeknya dan menambahkan datanya. Dan juga dengan mengklik link dalam tutorial, maka Anda masuk ke dalam web map viewer. Jadi Anda bisa berbagi. Kalau Anda tidak bagikan kepada semuanya, maka data tersebut dapat dengan ArcGIS Online account. Kita perlu URL dari peta web map yang baru saja dibuat. Langkah berikutnya adalah membuat suatu Map Builder application dalam konten di ArcGIS Online. Dan kemudian kita membuat suatu aplikasi yang baru, dan juga yang kita perlu copy adalah the URL di sini. Itu yang menautkan dengan objek ArcGIS Online, dan kemudian kita bisa namakan ini web app. Langkah yang berikutnya kita lakukan adalah melihat settingnya atau penyetelannya, dan juga kita harus mengcopy ID di sini dan kemudian di paste dalam URL di sini, dan kita harus mengubah tujuannya menjadi purpose menjadi configurable. Dan lihat bahwa di sini adalah di mana Anda mengcopy semua setting yang dibuat khusus. Saya akan berbagi ini sehingga semua orang bisa memiliki akses, sehingga saya tidak. Jadi Anda lihat bahwa kita ada template Map Builder. Jadi Anda bisa dapat preview tentang Map Builder application. Dan kemudian kita lanjutkan kepada langkah berikutnya dari tutorial, yaitu mengisi formulir konfigurasi. Dalam tutorial ini, di sini saya sudah mengisi banyak informasinya. Sebelum kita ada juga user information form, formulir mengenai pengguna. Anda juga bisa dapat informasi tentang pengguna dan juga mengenai
setting dalam configuration, formulir configuration ada web map URL. Di sini saya copy paste saja yang secara dan juga ada beberapa setting yang harus untuk aplikasi ini dan juga dari masing-masing ini ada dapat masukkan ada tekan tombol informasi, Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga jadi ada beberapa hal lagi di sana. Anda bisa dapat informasi dari peta. Di sini ada tentang logo seperti dalam Map Builder App ini bentuknya ada logo yang berbentuk kotak. Di sini bagi Anda untuk mendownload data Anda sendiri. Jadi banyak daripada form konfigurasi terjadi di sini. Saya sudah di bagian sebelah kiri, Anda dapat menggunakan di sini dengan menggunakan tik, kotak dapat diberikan tik, digunakan centang dengan button. Untuk data set seperti saya perlihatkan di awal, ada analisis yang tersedia. Dengan demo ini ada berbagai bahasa, jadi Anda dapat memilih bahasa kedua dan Anda perlu untuk memiliki web map URL yang tadi juga ini yang sama yang saya masukkan. Tapi kalau Anda menginginkan terjemahan dari data lokal Anda, maka Anda dapat mengubah settingnya. Jadi juga judul atau yang diterjemahkan itu muncul di tab informasi. Dan juga bagian terakhir adalah dalam laman sumber daya nanti ada link yang jadi file konfigurasi dibuat oleh website. Jadi Anda bisa melihat view. Anda dapat melihat mengenai konfigurasi ini. Jadi ada beberapa cara di mana Anda gunakan file konfigurasi ini. Saya merekomendasikan Anda mengkopinya kepada clipboard dengan menggunakan tombol ini. Anda juga mendownload dalam JSON file. Ini file yang dapat dibuka dengan Microsoft Notepad, Apple TextFit. Anda juga dapat meng-email file ini kepada Anda sendiri dengan menggunakan tombol ini yang memasukkan email Anda inginkan dan juga akan dapat mengklik juga tombol untuk bisa dapat kembali lagi. Jadi pastikan bahwa ketika Anda sudah menutup tab ini, jadi sesudah mengisi configuration form atau mendownloadnya dari JSON file, hal yang terakhir yang harus lakukan adalah masukkan teks ke dalam configuration parameter konfigurasi sesudah dimasukkan dan Anda sudah mengupdate secara sukses dan Anda menyiapkan data lokal untuk dimasukkan dalam peta. Anda dapat mendapatkan data tambahan dari web map yang Anda koneksikan terhadap configuration file atau dalam archive online atau dalam salah satu format data untuk map builder yang Anda dapat baca dalam tutorial dan juga data online lainnya. Nanti Anda akan dipresentasikan mengenai bagaimana
menyiapkan data Anda. with the Oaxaca datasets that we saw in the previous demo. So I've used the Saya menggunakan ArcGIS Online Web Map Styling untuk mengumpulkan polygon. Saya juga mengkonfigurasi pop-up dengan menggunakan configure pop-up dan juga menambahkan legendnya atau keterangannya, opsi-opsinya. Tapi ketika Anda sudah menyimpan ini dan Anda sudah lekatkan ini dalam file konfigurasi, kalau Anda melihat overview dari app Anda, kalau Anda mengklik view, maka Anda dapat melihat aplikasi yang Anda lihat di demo sebelumnya dengan semua settingan yang sudah dirancang khusus bagi Anda. Oke, sesudah Anda mendapat, sudah diselesaikan, maka Anda lihat, Anda bisa dapat berbagi kepada mitra Anda dan juga juga dimasukkan ke dalam website Anda sendiri atau dalam sistem seperti ArcGIS Online. Dan juga ada informasi lain yang Anda dapat. Jadi nanti kita akan menjawab semua pertanyaan lainnya dalam sesi tanya jawab, dalam chat box juga. Tapi sekarang meminta untuk Trevor Wolf bagaimana mereka bekerja dengan data mereka dan juga menggunakan kasus dalam Map Builder. Kami persilakan. Halo semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi seperti Christine katakan. Nama saya ada Luami Zonda dan juga rekan saya Travel Wolf akan memberikan contoh bagaimana menggunakan Map Builder dalam proyek restorasi. Saya akan membicarakan mengenai konteks dan Trevor akan memberikan mengenai detail-detail teknisnya. Sebagai latar belakang, kita semuanya jadi ada suatu perusahaan non-profit yang berada di Afrika Selatan. Bagi Anda yang tidak begitu mengenal mengenai biosfer, ini adalah memiliki nilai sains dari dapat daerah pertanian dan juga pemukiman. Jadi ini gambarnya ini besar adalah 3 ini adalah ukurannya sebesar Portugal. Jadi kita bekerja untuk di area yang sangat besar. Kita harus memilih bagaimana kita melakukannya dan juga ini luas dan juga ada berbagai vegetasi dan juga iklim dan juga faktor-faktor sosial. Jadi bekerja dalam berbagai data baik makro ataupun mikro. Ini adalah sangat penting dalam untuk sukses jangka panjang proyek kita. Jadi kita memiliki berbagai proyek di mana dan juga untuk merestorasi ekosistem. Salah satu proyek dalam restorasi daripada area yang kering dan juga ada juga yang restorasi untuk daerah tepi sungai dan juga pegunungan dan juga untuk meningkatkan praktek-praktek pertanian. Slide yang berikutnya. Melihat konteks yang luas dan juga dalam memprioritaskan area di mana kita bekerja itu penting, tapi itu tidak mudah karena kebanyakan manajer tidak memiliki pelatihan ataupun sumber daya untuk melakukan analisis dan juga membuat konteks itu penting di mana kita bekerja dengan pemilik tanah untuk praktek yang lebih berkelanjutan. Dalam hal itu dengan Gerto Project, jadi banyak petani tidak memiliki akses untuk menjalankan analisis ini. Yang adalah software yang digunakan oleh orang yang tidak memiliki tidak non teknis dan juga termasuk juga data global. Dan ini adalah di mana kita
melihat potensi dari Map Builder untuk membantu kita untuk membuat representasi data agar dapat bisa dibuat para pembuat keputusan dapat membuat keputusan berdasarkan data ini. Saya sampai minta kepada Trevor untuk menjelaskan mengenai aspek-aspek teknisnya. Hi there. As Luame explained, the GCPR consists of a huge area, and over the years there's been a slow but steady development in the collection of GIS data for the area. And within the last few years, the need arose to find a way to share the data. Dalam beberapa tahun terakhir ini, I've been contracted by the GCPR to assist them in creating a system of spatial data collection, storage, and distribution, which is tailor-made for the numerous user levels within the GCPR to assist in furthering the conservation objectives of the organization. The GCPR makes use of the Esri product range through their non-profit licensing system for the creation and management of spatial data. An ArcMap shown here has been made available to a few key personnel to create, edit, untuk menciptakan suatu banyak peta yang didistribusikan yang digunakan dalam program-program So what we have here is the Goerritz Biosphere Reserve boundary that we've clipped various South African national data sets to that to enable us to utilize them at our level, and also by clipping them, one obviously saves on storage space, which is an issue with ArcGIS Online. So in this case, we're able to see the vegetation types. Dalam hal ini mereka dapat melihat vegetasinya dan juga di bawahnya kita juga bisa melihat vegetasi dan juga ada juga data lainnya daerah pertanian dan juga beberapa dan juga kita melihat data di daerah perbatasan from a perspective for the national data, we don't dari data nasional kita memiliki banyak sekali data nasional di mana banyak sekali informasi dari data tersebut, tetapi karena luasnya area ini, in the ArcGIS online environment, it actually uses up what are known as your credits, and your credits are provided by Esri. Dan kita melihat adanya kalau jadi ini bisa merupakan cara yang cukup mahal ke dalam mengelola data Anda. Jadi Anda harus melihat cara yang lain dalam hal ini. Data ini tersedia, ini sangat berguna dan juga
Maaf, suaranya pembicara ini tidak begitu jelas. Individual project data. Saya juga ingin berbagi mengenai data proyek. The projects mentioned earlier by Luami are displayed in this map using a portfolio map. As Dengan discussed menggunakan in the previous map, it would also be di extremely useful to be able to examine this internal data with the ini broader juga perspective berguna untuk mendapatkan data of internal and decision support. And once again, this yang is dipergunakan demonstrated dalam that pelatihan. using the map builder Ini interface menggunakan is a great advantage. peta. In rounding off, we can definitely state that we are very pleased with the prospect of making use of the ArcGIS Online's map builder interface. Maaf, bicara ini suaranya tidak jelas. Yeah, that's it. Oh, excellent. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatan untuk berbicara mengenai proyek kita, dan kami akan, kalau ada pertanyaan, kami akan sesudah webinar Anda dapat memberikan, dapat menghubungi kita. Nanti akan saya sampaikan melalui screen, saya akan sampaikan kepada Nancy untuk menyampaikan bagian penutup. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kita hari ini. Kita sangat senang sekali untuk mempresentasikan website yang baru ini kepada Anda, dan juga sebagai recap, saya lihat sudah juga ada interaksi sudah ada di nanti akan ada Q&A. Map Builder adalah suatu perangkat yang dapat melihat, dapat menggabungkan data global dengan data sendiri. Anda dapat secara mudah dapat memasukkannya dalam peta yang sama, juga dataset dari World Resources Institute juga dengan data lokal Anda. Jadi topik yang saat ini yang tersedia yang terkait dengan hutan, iklim, dan juga mengenai peringatan secara real time, dan juga kita yakin bahwa perangkat ini akan merespons terhadap kebutuhan-kebutuhan dari para pemimpin dan juga yang berusaha mendapatkan informasi tentang planet dan melakukan tindakan terhadap atas krisis iklim, sehingga apakah untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan, menganalisa tren, dan juga kita untuk memvisualisasikan data, dan juga untuk membuat map builder untuk berbagi dengan dan juga mendapatkan masukan, dan kemudian kita juga dalam waktu dekat akan ada sesi pelatihan yang bebas biaya bagi mereka yang ingin mengetahui tentang bagaimana membuat map builder Anda sendiri. Kita akan kirimkan mengenai formulir registrasi nanti di mana sesudah webinar Anda dapat ikut mendaftar, dan juga nanti akan kita kirimkan lewat screen Anda. Kemudian saya lihat sudah banyak pertanyaan. Nanti jadi ada interaksi lewat Q&A. Sekali lagi terima kasih atas minat Anda dan juga atas komitmen Anda terhadap planet kita, dan juga jadi nanti akan saya minta lagi rekan saya untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih Nancy, terima kasih kepada para panelis untuk presentasi yang sangat baik. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam webinar ini, dan kemudian kita akan menjawabnya secara langsung, dan juga kalau masih ada lagi pertanyaan yang lain Anda bisa masukkan dalam Q&A. Saya akan mulai dengan minta Gabi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disebutkan di chat adalah mengenai integrasi mengenai QGIS, karena banyak pengguna tidak memiliki akses terhadap QGIS. Apakah jadi kalau dengan Map Builder mereka tidak mendapatkan akses terhadap QGIS? Apakah Anda dapat menjawab mengenai hal ini? Ya, tentu saja. Ini adalah pertanyaan sangat baik, dan juga jadi kalau bisa mengintegrasikan dengan QGIS, karena
Map Builder adalah suatu aplikasi yang berbasis web dan QRJSA adalah sulit untuk memperlihatkan data ini pada online, tetapi kita memahami bahwa seringkali ada batasan dan juga JIS Online memberikan ada akun yang bebas biaya kepada pengguna dengan kemungkinan untuk penyimpanan data terbatas kalau mungkin untuk membuatnya jadi gunakan akun yang bebas biaya itu ada di tutorial di website dan Anda bisa melihatnya ketika Anda melihat alurnya dari Map Builder itu ada free account atau akun bebas biaya tentang bagaimana mengisi datanya dengan menggunakan akun tersebut. Sayang sekali itu tidak terintegrasi dengan QRJS. Jadi itu tidak mungkin, memang ada keterbatasannya, tapi Anda bisa dapat membuat Map Builder dengan bebas biaya dengan menggunakan secara online. Fantastic. Thanks for Fantastic. that clarification. And there's another question that is very. Ada pertanyaan lain, Gabby, we could continue with you. Gabi, kita dapat lanjutkan dengan Anda. Ini adalah tentang privasi. Bagaimana Anda menggunakan, bagaimana data pengguna dimasukkan ke dalam Map Builder? Terima kasih. Ini adalah suatu tidak ada data pengguna, tidak ada file yang diupload dalam Map Builder platform. Di sini kita tidak menyimpan file Anda atau informasi Anda. Semua data yang diupload adalah diupload melalui JIS secara online dan juga mengikuti dari kebijakan privasi. Jadi Map Builder memberikan web mapping template supaya Anda dapat mengakses data dari WRI dan dapat mengakses dan dapat dengan perangkat yang dirancang khusus bagi Anda, tapi data Anda sendiri dalam platform. Jadi kita tidak memiliki akses atau menangani data itu. Terima kasih banyak. Itu ada lagi pertanyaan teknis mengenai format. Yang salah satunya, apakah mungkin untuk mengupload? Gabi, apakah dapat menjawabnya? Oke, saya akan jawab tentang hal itu. Jadi, seperti Gabi katakan, kita mendorong Anda untuk menggunakan JIS online untuk menyimpan dan juga data Anda, tapi JIS online tidak mendukung. Mereka memungkinkan ada data dalam format adalah web tile service seperti WMS atau WMPS, sehingga itu dapat jadi membuat PNG tile. Anda dapat melakukan melalui JIS online, Anda dapat melakukan konversi Anda sendiri dan menyimpan tile tersebut seperti dalam web service atau online, dan itu Anda bisa mendapat menggunakan raster dan CDF data dalam Map Builder. Karena data raster itu lebih sulit divisualisasikan secara online dibandingkan JSON. Jadi kita juga memiliki tutorial tentang untuk ArcGIS online dan juga informasi lain. Kalau ada pertanyaan, Anda dapat ada mengisinya juga dalam formulir di website. Answered a couple of times that might be relevant for a lot of people in the call. Ada pertanyaan mungkin dapat jawab. Bagaimana orang dapat menggunakan peta dalam laporan dan bagaimana Anda merujuknya? Anda dapat melekatkan peta di website dan Anda dapat masukkan juga ke dalam laporan
atau Anda juga create dapat the map as a mencetak image as peta well to tersebut include sebagai reports. i- But the beauty gambar. of Map Builder is being able Jadi to map builder zoom and itu pan to bisa different regions, do this dapat analysis on the memperlihatkan fly. So we area-area would tertentu, recommend membuat analisa. putting Jadi Anda links to rekomendasikan your untuk Map membuat Builder maps tautan in terhadap map reports to builder others, dalam or walking laporan through your maps untuk bisa melihat demonstrating map either the work builder that dan you've done in memperlihatkan mengenai restoration or pekerjaan Anda dalam potentially restorasi interventions that you've done atau as well. contoh intervensi yang dilakukan. Great. Thank you. And there Terima was also a kasih. question about, we know that Map Builder is mostly Jadi intended as a monitoring app, but is it map useful builder also ada to do analysis monitor on, data, apakah juga like penting untuk after melakukan analisis, analysis, for example, on urban expansion misalnya or dalam ekspansi other daerah matters perkotaan. like that? Yeah, I would say the analysis that's Mengenai analisisnya itu dapat membantu Anda. Jadi terutama, jadi saya lihat ada pertanyaan mengenai daerah-daerah yang ilegal. Jadi kalau Anda lihat ada perbatasan Anda masukkan ke dalam ArcGIS online, Anda masukkan dalam, Anda dapat buat analisis terhadap area tersebut. Jadi Anda dapat melihat mengenai peringatan mengenai deforestasi atau hilangnya tutupan pohon. Anda dapat melakukan sebagai monitoring secara aktif dan juga untuk membuat analisa post analysis atau analisis pasca. Excellent. Thanks a lot. Terima kasih I banyak. think we've covered some of the, Kita or sudah most of the mencakup questions atau that we've got dari pertanyaan, in the sebagian Q&A. besar dari pertanyaan I see diajukan there dalam that are Q&A. a bit more specific that maybe we could answer. Jadi kalau ada We pertanyaan can, lebih like, spesifik, get kita back to mungkin you, bisa jawab with lagi. those. Question just came in regarding how often Ada is the pertanyaan data uploaded? tentang berapa sering That might be very data relevant. itu harus diunggah, itu mungkin relevan. Yeah, the data on Map Data Builder, a number of the tersebut data untuk sets Map are Builder, updated annually, jadi apart itu from our setiap tahun newer di-update. data sets that Jadi includes our juga deforestation dataset alerts and tentang our active peringatan fire mengenai alerts. Those deforestasi update ataupun peringatan daily. mengenai kebakaran, dan The juga imagery from Planet also dan comes juga out monthly, which is imaginary. great. We also have our nitrogen dioxide data is Jadi juga data mengenai CO2 secara real time, dan itu setiap bulan. Tapi selain itu, jadi diupdate secara tiap tahun. Tapi kita juga berencana untuk mendapatkan dataset dalam Map Builder adalah untuk meminta dataset global yang ingin dimasukkan atau topik tertentu seperti misalnya mengenai senyawa tertentu atau area perkotaan. Jadi Anda dapat dapat kontak us form, jadi Anda tuliskan mengenai subjeknya, mengenai data permintaan mengenai suatu topik dataset tertentu. Jadi Anda dapat meminta suatu dataset tertentu itu dimasukkan. Jadi kita membatasi jadi itu global dataset Anda. Jadi kalau ada regional dataset yang Anda berminat, Anda dapat menghubungkan selalu ArcGIS online atau dalam support data format. Dan juga selain itu, saya juga ingin, kita sudah mencakup ini dalam tutorial, tetapi melalui ArcGIS online, Anda juga memiliki akses terhadap ada yang disebut memiliki atau ada suatu dataset yang sudah ada beberapa juga tingkatan negara juga. Anda dapat tambahkan ke dalam web map Anda untuk dimasukkan dalam aplikasi Map Builder, dan juga ada dataset dari Global Forest Watch. Jadi saya akan mendorong Anda untuk melakukan riset untuk data-data yang tidak ada dari Global Dataset dan Map Builder yang Anda belum miliki. Jadi kita ada informasi tambahan tentang bagaimana melakukannya dalam sesi tutorial. Terima kasih banyak. Jadi kita ada beberapa pertanyaan mengenai area mana yang dapat dianalisa di Bolivia atau di Kongo dan negara-negara lain. Apakah Nancy Anda dapat menjawab pertanyaan ini?
Seperti kita sudah sebutkan area-area dalam webinar, dataset dari WRI, beberapa termasuk fungsi analisa di mana Anda dapat memilih berdasarkan area yang Anda ingin analisa. Tidak semuanya memiliki fungsi ini, tapi Anda dapat memilih di Map Builder, dari aplikasi Map Builder tentang area yang Anda ingin analisa berdasarkan data global yang tersedia. Ada data global yang Anda dapat memilih area yang Anda minati dan menganalisanya poligon yang Anda berminat di peta. Sekarang sebelum menutup percakapan ini, harap diingat bahwa kita ada sesi pelatihan secara bebas di bulan-bulan mendatang. Harap daftarkan dan diri Anda dan akan menjadwalkan sesi-sesi seperti untuk pelatihan itu, dan kita ingin mengenal, kita ingin menerima seberapa besarnya minat Anda terhadap program semacam ini, dan juga kita akan mulai menawarkan kepada Anda sesi-sesi bagi Anda. Terima kasih banyak. Sekarang kita sudah hampir kehabisan waktu. Terima kasih banyak sudah bergabung semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di sini, bergabung dalam webinar ini. Harap ingat untuk mengenai post webinar survey yang nanti akan muncul di screen Anda. Kalau ini sudah selesai akan tampil di layar Anda. Kita juga mengirimkan recording rekaman dari sesi ini dan juga slide-slide dari presentasi, dan juga nanti saya sudah share di chat Anda. Mungkin Anda kalau ingin Anda membaca lebih banyak tentang proyek, dan juga di kontak email untuk dapat menghubungi kami. Anda ingin mendapatkan informasi lebih banyak, harap daftarkan untuk latihan yang mendatang kalau Anda berminat.